Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Siang hari ini, sore hari ini kami rapat koordinasi percepatan penurunan stunting. Seperti diketahui bahwa target kita di 2024 adalah 14%. Sekarang ini ada di 21,6%. Karena itu dalam 2 tahun ini kita harus bisa menurunkan 7,6%. Berarti per tahun 3,8%. Di tahun yang lalu kita hanya mencapai 2,8%. Artinya kalau kita tidak melakukan upaya-upaya peningkatan, maka kita tidak akan bisa mencapai 14, bahkan 16 kalau seperti tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu kita akan lebih percepat. Kenapa tahun yang lalu 2,8 dari hasil itu karena memang Perpres yang baru itu belum berjalan dengan baik. Dan anggaran juga termasuk anggaran dana desa masih dipakai untuk pandemi, ya. Dan kita sekarang ini sudah kita konsolidasi dan semua anggaran-anggaran pun juga selain anggaran dana desa untuk stunting, kemudian dana yang tersebar di berbagai departemen kementerian, itu ada 38 kementerian akan kita koordinasikan supaya untuk anggaran stunting ini diprioritaskan. Ya, kemudian juga kinerja dari semua dan di bawah koordinasi para BKKBN akan diefektifkan. Atas dasar itu dari rapat kita yakin bahwa 2003 kita bisa mencapai 3,8%, begitu juga di 2024 dan berakhir dengan 14%. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke tema yang lain, pengantar dari Wapres mengenai tema ini saya kira cukup. Nanti jawaban yang lebih elaboratif dan lebih teknis bisa Bapak PMK dan Kepala BKKBN. Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya masih dengan tema ini. Silakan. Terima kasih Pak, saya Anto dari Harian Kompas Pak. Berkaca pada keberhasilan kampanye keluarga berencana, kemudian pencegahan penularan COVID-19 yang pernah kita lalui, itu bagaimana strategi kampanye nasional pemerintah untuk mempercepat penanganan penurunan stunting ini Pak? Artinya bagaimana menjelaskan stunting, dampak dan pencegahannya dalam bahasa yang sederhana bagi masyarakat dan Pemda. Kemudian tadi Pak Wapres juga menyampaikan perlunya dilakukan intervensi strategis untuk menurunkan stunting ya Pak. Mungkin tadi bisa disampaikan seperti apa yang dirumuskan. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin secara teknis saya kira di lapangan seperti apa, barangkali Pak Kepala BKKBN bisa menjelaskan. Silakan. Ya, izin Bapak terkait dengan BKKBN dalam hal ini memang kalau tadi disampaikan punya sukses story dalam keluarga berencana, maka sebetulnya sukses story itu dalam bentuk merubah mindset, demand creation. Mereka menjadi butuh, sebetulnya tidak butuh. Itulah perubahan. Makanya yang kita lakukan ada di pilar 2 dalam Stranas ini adalah sosialisasi secara masif. Massive information system yang kita bangun. Makanya kita semua lini kita melakukan sosialisasi. Harapannya akan terjadi perubahan pola perilaku dan mindset, pengetahuan dari situ berubah. Saya kira itu yang kita lakukan. Dan pertanyaan yang kedua terkait bagaimana teknis untuk menyampaikan bahwa ini itu stunting ini penting, maka kita biasanya memang pakai bahasa untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi agar tumbuh kembang atau pertumbuhan perkembangannya baik. Kalau bagi masyarakat yang tidak nyaman dengan dikatakan stunting, kita pun juga tidak mengatakan stunting, tapi untuk mencegah kejadian stunting dan untuk memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan. Saya kira itu yang kita sampaikan pada masyarakat. Terima kasih. Ya.
Mungkin ada tambahan dari Pak Menko. Pak Menko PMK, silakan. Ya kalau secara singkat itu sudah ada di lagunya Keluarga Berencana itu. Jadi stunting itu menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Jadi semua tiga ini ancamannya di stunting. Jadi kalau kena stunting itu jadi tidak sehat, tidak kuat, dan tidak cerdas. Jadi itu simpel sebetulnya. Itu lagunya sudah hafal, itu Keluarga Berencana. Keluarga Berencana, itu loh yang Pak wartawan pasti sudah hafal semua itu. Itu kan dalam menyiapkan masa depan Indonesia itu harus generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Nah, stunting itu ancamannya semua mengancam ini. Jadi kalau kena stunting itu pasti tidak sehat, anak yang berikut. Dan akan sulit itu kalau sudah kena stunting itu pertumbuhan berikutnya tidak akan bisa maksimal. Pengertian sederhananya seperti itu. Terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema pembahasan kali ini? Kalau tidak ada, mungkin ada yang lain, tema yang lain, silakan. Selamat sore Pak, saya Ardito dari Kompas.com Pak. Pak izin bertanya, hari ini Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK Pak, Komisi Pemberantasan Korupsi dari yang awal 4 tahun menjadi 5 tahun. Ini bagaimana respons pemerintah terhadap putusan MK ini? Apakah kira-kira dari pemerintah melihat putusan ini akan berpengaruh nggak sih Pak terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi ke depannya? Terima kasih Pak. Ya, saya kira kita melihat ya, kita harapkan bahwa dengan diperpanjangnya masa jabatan dari 4 ke 5 lebih baik, lebih efektif ya, sehingga dia punya rentang waktu yang cukup untuk menangani masalah korupsi itu. Barangkali kalau pemerintah seperti itu. Tapi izin Pak, untuk 4 tahun ini kan seharusnya sudah berakhir di tahun 2023 ini Pak, jabatan Pak Firly dan kawan-kawan. Ini dari pemerintah sikapnya nanti akan memperpanjang langsung atau menunggu sikap dari ini masalah berlaku surut atau tidaknya itu gimana Pak? Oh iya, kita menunggu keputusannya MK. Menurut yang saya dengar, informasinya jadi KPK yang sekarang ini ditambah. Berlaku sekarang berarti. Dia berarti tambah 1 tahun sehingga 5. Kita harapkan nanti efektif. Ya. Oke, ada yang lain? Pak, bagaimana untuk mencegah masyarakat berpolemik Pak tentang masyarakat? Apakah ini terkait dengan pemilu atau gitu Pak? Perpanjangan sejabatan KPK ini. Bagaimana Pak untuk menekan polemik masyarakat gitu? Ya saya kira itu kan memang putusan MK itu kan final And binding. and binding. Nah, jadi itu sudah menjadi apa ya? Menjadi ketentuan. Oleh karena itu pemerintah di sini kan menerima ya keputusan Mahkamah Konstitusi. Nanti saya kira dari Mahkamah Konstitusi akan ada penjelasan tentang masalah itu. Untuk menghindari polemik masyarakat. Iya, untuk menghindari polemik Caranya masyarakat. Ya nanti ada penjelasan dari pihak Mahkamah Konstitusi. Oke. Ada yang lain? Iya Pak, izin Ya. Pak. Pak Terakhir ya ini ya, ya, malam soalnya. oke. Ada pertemuan tadi PBNU dengan Muhammadiyah Pak. Kedua organisasi besar ini menyepakati agar tidak ada polarisasi untuk Pilpres dan Pemilu 2024. Pak Wapres melihat pertemuan kedua organisasi besar ini seperti apa Pak? Saya kira bagus sekali ya. Memang kan di kita itu kan selain partai juga ada juga kelompok strategis masyarakat, terutama ormas-ormas. Nah, oleh karena itu ormas ini bukan hanya NU Muhammadiyah, sebaiknya memang semua ormas-ormas itu juga mengadakan pertemuan bersama untuk mencegah terjadinya polarisasi dan pembelahan masyarakat. Ya, supaya ini terus dijaga bangsa ini. Peran daripada kelompok strategis masyarakat ormas itu saya kira menjadi penting. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.